Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra, NIM 120205149932. Baiklah, di sini saya akan membacakan hafalan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yakni dosen pembimbing Bapak Denny Rahmatillah SE, SY, ME, SY. Pertama yaitu perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank konvensional, akad yang dipakai itu hanya simpan dan pinjam. Sedangkan di lembaga keuangan syariah, akad yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Perbedaan kedua bank ini hanya terletak pada akadnya saja, yaitu mudharabah. Mudharabah berasal dari kata duraba, maknanya berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha atau mudhari. Rukun mudharabah yang pertama yaitu pelaku akad atau sahibul mal. Yang kedua, objek akad meliputi modal atau nisbah, yaitu bagi hasil. Yang ketiga, ijab dan qabul. Pembagian akad mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mudharabah mutiakah, adalah pihak sahibul mal yang memberikan kewenangan kepada mudhari dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, adalah sahibul mal yang memberikan batasan-batasan kepada mudhari dalam menjalankan usaha. Dalil mudharabah, akad mudharabah yaitu laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam min rabbikum, yang artinya bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Tiga yaitu musyarakah atau syirkah. Menurut bahasa musyarakah maknanya perkongsian atau percampuran, sedangkan menurut istilah musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Adapun rukun dalam akad musyarakah, yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad meliputi modal atau bagi hasil, dan yang ketiga ijab dan qabul. Adapun pembagian musyarakah, yang pertama syirkah dan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bukan dalam bentuk modal tetapi dalam bentuk pekerjaan. Yang kedua syirkah inan, kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Tiga, syirkah mudharabah, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak yang kedua sebagai pelaku usaha. Yang keempat, syirkah wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengedepankan nama baik seseorang. Dan yang terakhir, syirkah mufawadah, terbagi dua definisi. Yang pertama, bentuk gabungan dari beberapa bentuk syirkah. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dalam jumlah yang sama dan sama-sama menjelaskan
usahanya. Adapun dasar hukum masyarakat atau dalilnya yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sedikit mereka ini, dan maksudnya dan amat sedikitlah mereka ini. Jual beli murabahah. Menurut bahasa, murabahah berasal dari kata ar-ribu, maknanya itu keuntungan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan beberapa harga modal dan berapa keuntungan. Adapun rukun jual beli murabahah, yang pertama itu pelaku atau penjual dan pembeli, yang kedua itu objek, barang, harga modal, harga keuntungan, dan yang ketiga ijab dan qabul. Adapun landasan hukumnya atau dalilnya yaitu wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kelima yaitu jual beli salam. Menurut bahasa, salam maknanya adalah menyerahkan, sedangkan menurut istilah salam adalah jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang diserahkan di akhir. Adapun rukun jual beli salam, yang pertama satu pelaku yaitu penjual dan pembeli, yang kedua objek barang yaitu barang yang dijual atau harga nilai suatu barang, dan yang ketiga ijab qabul. Adapun dalil jual beli salam, barang siapa, yang artinya barang siapa melakukan jual beli salam maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta hingga waktu yang diketahui pula. Istisna. Menurut bahasa, istina maknanya membuat, sedangkan menurut istilah istina adalah jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan di akhir atau dicicil, serta penyerahan barang diserahkan berdasarkan kesepakatan. Perbedaan salam dan istina menurut ulama banyak terletak pada bentuk pola pembayarannya. Adapun rukun jual beli istisna, yang pertama pelaku yaitu penjual dan pembeli, yang kedua objek yaitu barang dan harga, dan yang ketiga ijab dan qabul. Adapun dalil istisna, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang ketujuh, akad ijarah. Menurut bahasa, ijarah maknanya adalah upah, sedangkan menurut istilah ijarah adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukun ijarah, yang pertama pelaku akad atau orang yang menyewa, pemilik barang yang menyewakan. Yang kedua objek, yaitu barang yang disewa atau upah ataupun harga barang yang disewa. Yang ketiga ijab dan qabul. Landasan hukum atau dalilnya,
yarda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. At-Tolaq ayat 6. Rehan atau gadai menurut bahasa berasal dari kata ar-rahnu, maknanya tetap. Sedangkan menurut istilah transaksi pinjaman disertai dengan adanya barang jaminan. Adapun rukun rehan yaitu pelaku akad atau pihak yang meminjam barang dan peminjam barang atau objek barang yang dipinjam dan barang jaminan. Yang seterusnya yaitu ijab kabul. Adapun dalil tentang rehan yaitu, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Yang ke-9 yaitu wadi'ah. Menurut bahasa berasal dari kata wada'a, maknanya meninggalkan, sedangkan menurut istilah adalah titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Adapun rukunnya yaitu pelaku akad atau yang menitipkan dan yang menerima titipan. Seterusnya yaitu ada objek, yakni barang yang dititipkan, dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Seterusnya pembagian wadi'ah yad al-amanah, yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Yang seterusnya wadi'ah yad ad-dhamanah, yaitu penerima titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan. Adapun dalil wadi'ah artinya yaitu akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Yaitu yang ke-10, qard. Menurut bahasa maknanya potongan, sedangkan menurut istilah yaitu penyerahan harta kepada pihak lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Terus rukunnya yaitu pelaku atau akad, peminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Seterusnya objek akad atau barang yang dipinjam, dan yang terakhir ijab dan qabul. Adapun dalil qard yaitu yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.